falling wedge adalah pola bullish yang bentuknya lebar di bagian atas, lalu berkontraksi menyempit setelah harganya turun ke arah lebih rendah. Pergerakan harga pada pola ini membentuk seperti kerucut yang miring ke bawah. Kontras dengan pola symmetrical triangle yang memiliki kemiringan yang cukup definitif, falling wedge ini secara jelas miring ke bawah dan memiliki kecenderungan untuk bullish di masa depan. Walau begitu, kecenderungan bullish ini belum tentu menjadi kenyataan jika belum terjadi breakout resistance. Video tutorial kali ini kita fokus pada falling wedge yang memiliki sifat reversal atau pembalikan. Tapi sebenarnya pola ini juga biasa menjadi pola kelanjutan. Seperti yang terlihat di layar Anda ini adalah pola falling wedge yang menjadi kelanjutan. Ya. Ketika menjadi pola kelanjutan, falling wedge ini sama juga miring ke bawah. Hanya saja kemiringan ini melawan arah uptrend yang terjadi sebelumnya. Ketika menjadi pola reversal, falling wedge miring ke bawah dan biasa dibilang mengikuti tren yang sedang turun yang terjadi sebelumnya. Gambar yang ada di layar Anda ini adalah falling wedge yang merupakan pola reversal. Dan perlu rekan-rekan ketahui, tanpa mempedulikan apakah ini pola reversal atau continuation, falling wedge ini bisa dikategorikan sebagai pola bullish. Kita akan bahas satu persatu poin-poin pentingnya. Yang pertama kita bahas tren sebelumnya. Ya. Untuk memenuhi syarat sebagai pola pembalikan, harus ada tren sebelumnya untuk berbalik. Idealnya, falling wedge ini akan terbentuk setelah tren turun dan menandai titik terendah berakhir. Sekali lagi, falling wedge ini untuk menjadi pola reversal bullish, maka harus diawali dengan downtrend. Pola biasanya terbentuk selama 3 hingga 6 bulan. Ini dalam time frame daily ya. Dan tren turun sebelumnya harus berusia minimal 3 bulan. Nah, sekarang kita harus memperhatikan tentang garis resistance atas. Perhatikan garis yang ditunjuk arah panah ya. Dibutuhkan setidaknya 2 puncak untuk membentuk garis resistensi atas. Idealnya 3. Setiap puncak harus lebih rendah dari puncak sebelumnya. Seperti yang terlihat di layar Anda. Nah, sekarang kita bahas tentang garis support bawah, seperti yang ditunjukkan arah panah itu. Setidaknya 2 lembah diperlukan untuk membentuk garis support bagian bawah. Setiap lembah harus lebih rendah dari lembah sebelumnya. Seperti yang terlihat di layar Anda sekarang ini, perhatikan baik-baik. Kontraksi, ya. Perlu rekan-rekan ketahui, garis resisten atas dan garis support bawah bertemu untuk membentuk kerucut pada saat polanya matang. Lembah masih breakdown dari posisi terendah lembah sebelumnya. Tetapi penetrasi ini semakin dangkal. Lembah yang lebih dangkal menunjukkan penurunan tekanan jual dan menciptakan garis support bawah dengan kemiringan negatif. Nah, sekarang kita perhatikan resistance break yang ditunjukkan dengan arah panah tersebut. Konfirmasi bullish dari pola ini tidak dapat dikonfirmasi sebelum terjadi penembusan garis resistance dengan cara yang meyakinkan.
Selalu lebih bijaksana jika kita bersedia untuk menunggu penembusan ke atas titik puncak sebelumnya, atau kita sebut dengan resistance, atau yang ditunjukkan dengan garis warna biru yang atas itu, yang di panah itu, ya. Untuk apa? Untuk konfirmasi lebih lanjut. Setelah resistance ditembus, terkadang ada koreksi untuk menguji level support yang baru ditemukan. Jadi, level resistance tadi yang kena break tadi berubah menjadi support. Nah, sekarang kita perhatikan volume. Volume adalah unsur penting untuk mengkonfirmasi breakout resisten pada pola falling wedge ini. Tanpa peningkatan volume, breakout akan kurang meyakinkan dan rentan terhadap kegagalan. Jadi kalau ini tidak ada kenaikan volume seperti yang terlihat pada layar Anda sekarang ini, maka ada kemungkinan itu bisa jadi fake. Falling wedge ini bisa menjadi salah satu pola grafik yang paling sulit dikenali dan sulit diperdagangkan secara akurat. Maka, aturan yang tadi perlu diperhatikan. Selama puncak dan lembah yang lebih rendah terus terjadi, seperti yang terjadi pada pola falling wedge ini, maka sebuah aset atau securities tetap berada dalam keadaan downtrend. Ya, perhatikan gambar di layar ini. Seandainya pola ini terus terjadi, lalu kemudian tidak ada breakout resistance yang diikuti dengan volume, maka itu arahnya belum membalik ke atas, tapi masih downtrend. Falling wedge ini digunakan untuk melihat penurunan momentum downtrend dan memperingatkan analis teknis tentang potensi pembalikan tren. Meskipun tekanan jual mungkin berkurang, bull tidak akan menang sampai resistance ditembus. Seperti kebanyakan pola, penting untuk menunggu penembusan dan menggabungkan aspek lain dari analisis teknis untuk mengkonfirmasi sinyal. Seperti yang terlihat di layar Anda saat ini, ya, kenaikan atau breakout-nya diikuti dengan kondisi indikator lain yang mendukung. Rising wedge adalah pola bearish yang bentuknya dimulai dengan bagian bawah yang lebih lebar, lalu berkontraksi saat harga bergerak lebih tinggi dan membentuk trading range yang semakin menyempit. Berbeda dengan symmetrical triangles yang tidak memiliki kemiringan definitif dan tidak memiliki bias bullish atau bearish, rising wedge bisa dipastikan memiliki kemiringan ke atas dan memiliki bias bearish. Perhatikan apa yang ada di layar Anda saat ini. Meskipun video ini akan fokus pada rising wedge sebagai pola reversal, namun pola ini juga bisa masuk ke dalam kategori lanjutan. Gambar yang ada di layar Anda ini adalah contoh pola rising wedge yang bertindak sebagai pola kelanjutan. Sebagai pola kelanjutan, pola rising wedge ini bentuknya tetap condong ke atas dan kemiringannya akan melawan tren turun yang berlaku sebelumnya. Sebagai pola pembalikan, rising wedge akan miring ke atas dan mengikuti tren yang berjalan sebelumnya. Rekan-rekan bisa melihat di layar Anda saat ini, itu adalah bentuk umum dari pola rising wedge. Terlepas dari jenisnya, pembalikan atau kelanjutan, rising wedge adalah
pola bearish. Jadi apakah itu reversal atau continuation, arahnya akan cenderung bearish, seperti yang terlihat di layar Anda ini. Yang kiri adalah pola reversal, yang kanan adalah ketika dia pola kelanjutan. Kita akan bahas poin per poin dari pola ini. Yang pertama kita bahas tentang tren sebelumnya yang terjadi sebelum rising wedge. Untuk memenuhi syarat sebagai pola pembalikan, harus ada tren sebelumnya untuk berbalik. Rising wedge biasanya terbentuk selama periode 3-6 bulan. Ini pakai time frame daily ya. Dan dapat menandai pembalikan tren jangka menengah dan panjang. Jadi, perhatikan gambar yang ada di layar Anda. Ini adalah sekedar contoh saja. Dan perhatikan yang ada panah-panahnya itu adalah pola yang terjadi sebelumnya, tren yang terjadi sebelumnya. Terkadang, tren yang sebelumnya terjadi sebelum pola ini benar-benar masuk di serangkaian pola rising wedge ini. Pola kemudian akan terbentuk dengan sendirinya setelah kenaikan yang terus-menerus. Jadi, pola sebelumnya menyatu dengan pola rising wedge ini. Nah, kita perlu memperhatikan garis resistance atas yang ditunjuk panah di layar Anda ini. Dibutuhkan setidaknya puncak untuk membentuk resistensi atas ya. 2 puncak setidaknya, tapi idealnya adalah 3. Setiap puncak harus lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Nah, sekarang kita perhatikan garis support bawah. Setidaknya kita membutuhkan 2 lembah untuk membentuk garis support bawah untuk pola ini. Ya. Setiap lembah harus lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Perhatikan yang ditunjuk anak panah di layar Anda saat ini. Nah, terkait dengan kontraksi, garis resisten atas dan garis support bawah bertemu saat polanya matang. Seperti terlihat di layar Anda saat ini. Kenaikan dari lembah atau garis support bawah menjadi semakin lebih pendek dan lebih pendek lagi, yang membuat rally menjadi semakin tidak meyakinkan. Ini menciptakan garis resistensi atas yang gagal mengimbangi kemiringan garis support bawah dan menunjukkan kelebihan supply saat harga naik. Sekarang kita perhatikan support break-nya. Konfirmasi bearish dari pola ini akan terjadi ketika garis support ditembus dengan cara yang meyakinkan. Sebaiknya trader menunggu penembusan dari lembah sebelumnya. Perhatikan gambar di layar Anda. Setelah support ditembus ke bawah, terkadang ada reaksi rally ke atas untuk menguji level resistance yang baru saja terbentuk atau terjadi. Perhatikan yang diberi panah itu. Nah, sekarang kita perhatikan volumenya. Idealnya, volume akan menurun saat harga naik seiring terjadinya rising wedge. Peningkatan volume pada penembusan garis support ke bawah dapat dianggap sebagai konfirmasi bearish. Rising wedge dapat menjadi salah satu pola grafik yang paling sulit untuk dikenali dan diperdagangkan secara akurat. Meskipun merupakan formasi konsolidasi, hilangnya momentum sisi atas pada setiap terjadi puncak yang berurutan memberikan pola bias bearish-nya. Bisa diperhatikan ya, puncak yang ada pada pola rising wedge ini semakin hari semakin pendek selisihnya. Rangkaian puncak yang lebih tinggi dan lembah yang lebih tinggi membuat tren sebelumnya ini secara
inherent masih bullish. Kami ulangi ya, walaupun tren ini puncaknya itu semakin kecil jaraknya dengan puncak sebelumnya, maka walau begitu rangkaian puncak yang lebih tinggi dan lembah yang lebih tinggi ini membuat tren sebelumnya ini masih bullish. Penembusan ke support bawah menunjukkan bahwa kekuatan supply akhirnya menang dan menyebabkan potensi penurunan harga dan pembalikan tren. Jadi selama penembusan support ini tidak terjadi, maka sekali lagi trennya masih bullish. Kami merekomendasikan agar aspek lain dari analisis teknis harus digunakan untuk memperkirakan target penurunan harga untuk pola ini. Rekan-rekan bisa menggunakan indikator volume, indikator volatilitas, atau indikator tren. Jenisnya ada banyak sekali.